Hai, assalamualaikum. Kali ini aku akan bikin kue kering choco chips, choco bar, dan aneka kue kering lainnya sebanyak 7 macam. Dan seperti di judul, ini hanya terbuat dari adonan dasar 1 kg terigu dan cukup 1 kali ngadon aja. Mau tahu cara buatnya? Yuk kita simak tutorial lengkapnya ya. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini. Jangan lupa subscribe dulu ya. Ada banyak camilan homemade yang akan kita bagikan di channel ini. Terima kasih. Pertama, kita siapkan dulu adonan dasarnya. Bahannya antara lain tepung terigu, kunci biru, kemudian ini adalah margarin dan butter. Terlihat bedanya ya. 200 butter dan 500 gram margarin. Ini adalah susu bubuk. Ini gula halus, yaitu gula pasir yang aku haluskan sendiri memakai grinder. Dan kita pakai 4 kuning telur. Pertama, kocok dulu butter dengan margarin sampai menyatu. Masukkan gula. Aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian masukkan kuning telur. Kocok lagi ya sampai tercampur rata. Matikan mixer. Kita akan menggunakan spatula aja. Masukkan susu bubuk. Aduk rata. Jadi setiap bahan masuk, setiap itu kita mengaduknya secara merata ya. Masukkan juga tepung maizena. Tepung maizena ini berfungsi menambah tekstur dari kue kering ya. Kalau tingkat kerenyahan sebenarnya menggunakan tepung protein rendah saja itu sudah cukup renyah. Kemudian masukkan tepung terigu. Masukkannya juga secara bertahap. Setiap memasukkan, aduk sampai rata. Kemudian masukkan kembali, aduk rata lagi. Begitu seterusnya sampai tepung terigunya ini habis ya. Aduk terus. Ini aku hanya memakai spatula kecil seperti ini ya. Dan ketika semua tepung terigu sudah masuk dan adonan menjadi padat seperti ini sudah bisa dipulung. Kita akan membagi adonan menjadi beberapa bagian. Boleh dibagi sama rata, boleh tidak, sesuai selera ya. Tapi kemarin ini aku menimbangnya, satu adonan itu sekitar 300 sampai 312 gram dan aku mendapatkan 7 adonan. Ini kita sebut adonan dasar ya. Jika dipakainya gak langsung hari itu juga, boleh dimasukkan di plastik seperti ini dan disimpan di dalam kulkas ya. Adonan dasar sudah selesai dan kita akan membuat cookies yang pertama, yaitu sakura cookies. Siapkan bahan tambahan yaitu kelapa parut sangrai dan kelapa kering yang dibeli di toko bahan kue ya. Untuk kelapa kering nanti kita akan jadikan taburan, dan kelapa yang disangrai yang warnanya agak pucat akan kita masukkan ke dalam adonan. Kelapa yang disangrai ini meskipun warnanya agak pucat, tapi ini aromanya lebih keluar ya. Tapi kelapa kering yang kita beli di toko bahan kue dibuat taburan itu lebih cantik karena warnanya lebih putih ya. Buat kue ini sangat gampang. Tinggal masukkan aja kelapa sangrainya ke dalam adonan, kemudian kita beri pewarna pink seperti ini. Saya memakai warna merah rose. Uleni sampai adonan berwarna merah rata seperti ini ya. Ini adonan sudah siap dibentuk. Pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini.
Untuk tingkat ketebalannya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah itu ambil cetakan dan kita akan mencetak adonan. Lakukan seperti ini. Sisihkan dulu bagian yang tidak terpakai. Kemudian jangan langsung diangkat ya, tapi tarik seperti ini agar adonan benar-benar berada di dalam cetakan. Kemudian balurkan dengan kelapa kering. Setelah itu tata adonan kue di dalam loyang. Ini kuenya jika dirasa kurang tebal boleh dibuat lebih tebal lagi ya. Untuk kue yang agak tipis ini aku mendapatkan 2 loyang. Beri hiasan, boleh juga pakai choco chips. Kemudian panggang dengan api kecil selama 30 menit ya. Dan ini dia hasil jadinya. Kue yang kedua adalah klepon cookies. Seperti klepon pada umumnya, kita akan memakai gula merah sebagai isian ya. Untuk adonan dasarnya cukup kita beri esens pandan dan tambahi dengan pewarna kuning beberapa tetes untuk mendapatkan warna hijau yang alami. Bulat-bulatkan adonan, bisa ditimbang atau memakai cetakan seperti ini juga boleh. Yang penting gimana caranya ukurannya nanti tidak terlalu berbeda jauh ya. Kemudian masukkan isian gula merah, perlu digaris bawahi di sini ya. Untuk gula merahnya cukup sedikit aja, karena jika kebanyakan dan jika adonan juga kurang rapat, nantinya isiannya ini akan bocor ya. Jadi ini cookiesnya ada beberapa yang bocor, tapi masih aman ya, masih nggak sampai hancur gitu enggak. Setelah dibulat-bulatkan, balurkan ke dalam kelapa kering, tata di loyang dan panggang. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kita akan ke cookies selanjutnya, yaitu thumbprint cookies. Ambil satu bagian adonan dasar dan bulat-bulatkan memakai sendok seperti ini. Ditimbang juga boleh ya. Setelah bulat, celupkan ke dalam putih telur, balurkan ke kacang cincang dan buat lubang di tengah menggunakan jari telunjuk seperti ini. Kemudian panggang cookies selama 30 menit dengan api kecil. Dan ini adalah cookies yang sudah matang. Siapkan coklat leleh, boleh warna apa aja. Kemudian tuangkan ke tengah cookies dan cookies thumbprint sudah selesai. Selanjutnya adalah choco chips cookies. Ini sangat gampang sekali ya. Cukup tambahkan beberapa sendok choco chips ke dalam adonan dasar. Banyaknya choco chips tergantung selera. Kemudian bentuk bulatan seperti ini bisa ditimbang atau menggunakan sendok takar ya. Bentuk seperti ini dengan bantuan garpu dan panggang selama 30 menit. Ini dia hasil jadinya. Selanjutnya ada choco bar cookies. Caranya juga sangat gampang. Ambil adonan dasar, kemudian kita beri 3 sendok makan coklat bubuk. Semakin banyak coklat bubuk yang dipakai, nantinya akan terasa pahit ya, jadi sesuaikan selera. Kemudian uleni adonan sampai coklat bubuknya tercampur secara merata. Untuk mencetaknya bisa diiris seperti ini atau bisa memakai cetakan kue kastangel ya. Setelah dicetak, tata dalam loyang dan kita panggang. Seperti biasa, panggang menggunakan api kecil selama kurang lebih 30 menit.
30 menit itu adalah patokan kita melihat kondisi cookies, apakah sudah matang atau masih butuh tambahan waktu lagi. Setelah cookies dingin, beri siraman coklat leleh, tambahkan choco chips dan kacang ya. Toppingnya ini selain bikin cantik juga rasanya lebih gurih, lebih sedap. Oke, lanjut ke cookies selanjutnya adalah butterball kalpa. Kenapa namanya butterball? Karena ini sangat simpel ya. Ini cukup membulat-bulatkan adonan dasar aja, seperti bola tentunya. Boleh ditimbang atau boleh juga memakai satuan ukur seperti sendok dan lain-lain. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian ya. Karena dengan subscribe kalian itu bisa membuat aku tambah semangat untuk membuat camilan homemade yang lainnya. Tata di dalam loyang. Ini aku pakai loyang ini karena semua loyang sudah terpakai ya. Jadi bukan berarti harus pakai loyang yang seperti ini. Olesi loyang menggunakan margarin jika perlu. Panggang sama 30 menit di dalam oven. Nah, ini sudah matang ya. Kemudian akan kita beri tambahan coklat leleh seperti ini. Wow, ini anak kecil sangat suka loh. Dan beri taburan kelapa kering. Inilah kenapa namanya butterball kalpa, karena ada kelapa parut di situ. Oh ya teman-teman, gimana sejauh ini menyimak video dari awal sampai di sini? Ini cukup ekonomis ya. Kalau suka video ini silahkan di-share ya teman-teman ya. Caranya gampang, cukup tekan tombol bagikan di bawah video ini, kemudian pilih sosial media yang kalian inginkan. Butterball kalpa sudah selesai dan kita akan ke resep terakhir, Snow White cookies. Caranya sangat-sangat mudah ya, kita buat bulatan seperti ini, kemudian kita bentuk seperti bulan sabit. Selain itu juga bisa dibentuk setengah lingkaran atau bisa juga dibuat bulat-bulat ya. Snow White cookies atau kue putri salju ini juga bisa diberi tambahan kacang cincang. Bisa kacang almond, kacang mede atau kacang tanah cincang. Penambahan kacang tentu saja akan mempengaruhi rasa ya, lebih gurih. Kembali lagi, mau yang ekonomis silahkan pakai resep yang ini. Jika sudah selesai dibentuk, silahkan panggang selama 30 menit. Dan sementara itu, kita akan menyiapkan gula untuk taburan. Aku pakai icing sugar untuk memberikan rasa manis, dan juga gula donat yang ada sensasi mintnya itu ya. Kita campurkan kedua gula dan ketika cookies sudah matang, panas-panas langsung masukkan ke dalam gula. Balurkan sampai merata. Kalau cuman pakai gula donat, ini nggak akan terasa manis ya. Untuk icing sugar bisa diganti gula halus atau susu bubuk. Dan alhamdulillah ketujuh kue kering ini sudah selesai ya teman-teman. Kita lihat hasilnya, Masya Allah ya. Ini sudah bisa membuat meja makan meriah loh. Dengan 1 kg terigu aja, dengan resep yang cukup ekonomis dan cara yang sangat mudah, kita bisa membuat 7 macam kue kering yang siap memeriahkan lebaran kali ini. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga menyimak sampai akhir ya, karena ini durasinya lumayan panjang. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.